ya, para panelis kita Donaviska Junior, Microboy dan juga Alvin. Kita akan masuk menuju ke arah destinasi baru setelah tadi kita selesai dengan Rondo dan E-Rangel. Miramar akan menjadi dessert kita pada hari ini. Tapi bicara soal Miramar, bahkan keempat player lu sendiri itu benar-benar harus menjadi satu hal yang sangat dilihat. nah sekarang pertanyaannya nih RRQ Rio, apakah mereka bisa beradaptasi dengan lobby survival stage atau tidak? Karena jujur 16 tim yang ada di sini keras-keras semua, tapi Genfos membuka tembakan yang cukup tajam memastikan RRQ bisa membuat Acing knockdown. Itu dia, dan baiknya adalah gue melihat ada player yang ada di bagian dari high ground, jadi gak semuanya turun ke arah bagian gudang ini. Dan ini loh RRQ yang kita mau lihat, RRQ yang pede. Lu punya Viren, Lapar, dua bocil kematian, ya gak bocil-bocil banget sih, dua anak muda yang luar biasa banget dari Aim Power, bisa menjadi ujung tombak Genfos yang kembali dengan creativity-nya yang selalu dibicarakan oleh para panelis kita, terutama Junior dan tentunya Peko. Yang buat gue pribadi ya, gue mau mendinai kata-kata orang yang bilang Peko abis. Karena emang kalau kalian perhatikan, oke lah nggak lolos langsung grand final. Permainan nggak terlalu bagus di PMPL, tapi menurut gue di PMWC Peko bisa membuktikan sih. Sejauh ini dia masih sangat konsisten dengan eliminasi yang cukup banyak. Memang itu tidak merupakan tolak ukur utama, tapi kalau kalian buka data, salah satu damage tertinggi yang datang dari RRQ itu adalah dari dia. Dan kali ini Genfos kawan-kawan mulai maju ke arah bagian Tianpa, yang mereka kontes ada tim yang sudah mendapatkan 2 kali winner chicken dinner. Genfos di bagian atas, tapi ini merapat bahaya sih. Peko, Viren, dan Lapar, dan menyadari hal tersebut, Peko dan Lapar langsung maju. Genta pun juga demikian, mereka menang manpower, tapi kok granatnya malah didapatkan. Yang ketiga juga baru kita puji sedikit, malah rata. Aduh. Dan empat-empatnya dimakan oleh Milu. Di arah jam 1. Gue penasaran nanti bagaimana fightnya, karena KRX dan Furia yang saat ini muncul di layar kaca kita. Double nades masuk ke dalam kubangan milik KRX. Bahkan ada follow up nades berikutnya, di mana dari Furia terus membombardir mereka satu persatu. Pemain-pemain sudah low, bahkan follow up yang begitu indah membuat Hoxie down. QXZZ perlu melakukan heal up terlebih dahulu, bahkan ada nades berikutnya yang dilontarkan. Tarik mundur pun salah, maju salah, mundur salah, semuanya salah untuk KRX saat ini. Ya, Chip bakal mendapatkan lagi seorang Trey ya, membuat sekarang kadang hanya misalkan 2 orang saja. Sangat terburu-buru karena bagian tengah ini KRX yang seperti tidak mengupgrade apa yang mereka lakukan di 2024. Dan lihat Furia maju ke arah bagian bawah, nekat mereka keluar dan meratakan asal Korea Selatan tersebut. KRX atau Kiwum DRX juga pulang ke lobby, tapi All Gamers melihat kesempatan ini, kubangan ini, lower ground ini, dinate juga, tapi Hegors berhasil mendapatkan Liu dan membuat Furia kali ini masih bisa bertahan, bahkan mendapatkan eliminasi yang keempat. Jarang nih kita lihat Higors 4 elimination sendirian. Biasanya kan teman-temannya nih, biasanya either Chief or Ayala gitu kan. Both of that, ya benar. Ini menunjukkan bagaimana tim-tim lain, player-playernya step up. Itulah yang dibutuhkan. Bahkan All Gamers kali ini kedatangan tamu tadi undang, ada Alpha 7. Hello, knock knock, who's there? Garilio. Dan ternyata Flower H berhasil untuk mendapatkan seorang Garilio. Revo maksain banget sih. Revo maksain banget pengen masuk dari jendela kecil tersebut. Maju mundur, bingung. Revo, apakah yang akan dilakukan? Akhirnya nekat untuk masuk ke arah bagian dalam, berusaha untuk nge-screening. Dan pertemuan COD di bagian lantai 1 membuat All Gamers rata. Oke banget sih estafetnya E-Arena. Kayak mereka setelah melakukan fight yang cukup nekat, mereka bisa set up lagi. Dan Al-Ula Comet seperti Swabs sendirian dia hampir ditabrak oleh 2 mobil yang berbeda. Nge-prone dia saat ini. Masih ada fight di bagian close combat, tapi Swabs tidak ada backup karena cepat sekali juga ternyata dari tim Al-Ula langsung melakukan sebuah smoke ke bagian depan. Dan semua permainan yang dibangun oleh E-Arena, estafet mereka udah sangat baik tadi, dipretelin dengan cara utility Al-Ula yang begitu rapih, Jelly. Ya menurut gue sih ini gara-gara ada yang knockdown 2 orang ya. Ini buyar gameplay dari E-Arena yang mungkin tadinya mau build up buat perang. Dan menyisakan satu yang terakhir dilontarkan Granat Joker. Masih dengan half HP bar-nya. Tapi Molly dilemparkan untuk memberikan pressure menuju ke arah pemain terakhir. Dan Joker tidak akan bisa kemana-mana, terbakar oleh pemain Al-Ula. Ini tim-tim yang taktis akan kalah dengan tim-tim yang sangat-sangat memberikan surprise. Gue lihat-lihat ya, dia jadi pemicu terus loh buat perang. Kayak kalau ngeliat 721 guys, either si Rehan atau enggak si Aleko. Aleko. Yang dulu Alek. Iya. Namanya Alek. Hanya 3 soalnya. Iya bener.
Ya walaupun pada akhirnya memang tertangkap gitu kan, karena dia membuka sebuah tembakan. Masko juga sempat menjadi salah satu penggendong dari 721 GS, tapi masalahnya posisi antara kedua tim ini, mereka harus bersinggungan, mereka harus berperang. Goat Team lain justru mereka fight karena bagian Nongshim, tapi kita melihat 721 lepas dari bagian Goat, mereka melakukan fight dengan tim Alpha 7. Revo melihat tentunya ada orang di bagian sana. Obscure Cook, sebuah nade akan dilempar 2-1 dan sangat matang, tapi lihat Reyhan lagi-lagi dengan DBS-nya memberikan ancaman, tapi dia tarik ulur dulu. Kalau kata Guru Rix, ini adalah teori tarik ulur, nggak langsung push begitu saja, meninggalkan satu orang masih knockdown, tertembak oleh Furia. Ngebuat kali ini berubah posisi, tapi Reyhan kembali mendapatkan player Alpha 7. Revo 1v1 situation, Reyhan atau Revo? ini dia, Re mana yang lebih kuat? Last man standing, Reyhan kena tembakan dari bagian belakang. Dia harus tenang untuk melakukan healing terlebih dahulu, tapi kedengeran suara hit-kitnya. Nice decision dari Guisao untuk langsung ngetabrak aja. Itulah fungsi kuping. Iya, betul. Dan juga headset yang baik tentunya ya, karena langsung bisa mendengar pergerakan dari lawan. Dan kita melihat juga Goat ternyata berhasil untuk mengalahkan Nongshim Red Force. Back late game. Dan lu nantangin Pucuk yang lagi good vibes, snowball efeknya lagi positif banget. Benar, itu akan berat sebenarnya, Jan. Semua fokusnya jalan ya Tianpa ya tadi ya. Iya. Jaga menahannya sangat baik sekali, tapi buset, Revo. Dia coba change it dong, tapi akhirnya kalah oleh Higwards dan ngebuat sekarang Alpha 7. Gizao dan kawan-kawan masih bisa bertahankah dan kembali lagi knockdown Ayala. Kali ini bahkan melakukan sebuah backup yang cukup baik bersama Silence. Ternyata Silence punya P90, ini sakit banget. Dan Alpha 7 tidak akan bisa maju lebih jauh lagi kah? Karena Obscure akan mulai dipantau. Jebakan mid bahkan ada. Mobil berasap, bocor bannya juga bagian belakang. Dia chance it, dia keluar. Tapi hanya mendelay tentunya karena Eren dengan mini Eren, satu penggendong yang handal sekali dari Wolf Esports hari ini. Sementara itu, Goat Team sepertinya akan langsung nekat tabrak menuju ke arah Jerami. Ada Wolf Esports di dalamnya. Scarface mendapatkan satu. Eren pun sama halnya dua pemain berhasil bertahan. What a nice defense yang dibangun hanya dengan dua player bernama Eren dan Scarface. Karena Wolf untungnya masih melakukan reset situation. Di tempat lain, Milu lagi-lagi mendapatkan player yang lain, Sionik atau Slonik dari tim Wolf menjadi tumbang, dan dari Wolf akan melakukan setup dan Eren. Lagi-lagi Eren setelah mini. Kali ini granatnya mematikan. Silence akankah terbungkam juga? Tidak, ternyata masih bisa bertahan di balik sebuah jerami. Justru sekarang Silence melakukan tembakan, peluru cukup banyak, bisa terus diharas dan Scarface tumbang dia menjadi knockdown dan akan ada utility yang dilempar melambung tinggi. Molly ke arah bagian dari Wolf terbakar, tapi tidak sampai ternyata jauh. Karena terlalu jauh jaraknya, tapi sepertinya terus-menerus nekat. Ini pemain-pemain Furia, gue kaget sih. Kok dia berani buka badan seperti itu? Dua pemain dari Wolf akan sulit kan, ada satu granat yang connect menuju ke arah Scarface. Eren masih bertahan. Ini main karakternya nih. Si Eren ini harus bertahan terlebih dahulu, tapi kita geser juga menuju ke arah sisi yang lain. Al-Ula gak bisa bertahan lama karena tiba-tiba Dopeness naik mobil, nabrak-nabrak, masuk rata Al-Ula. Ini adalah permainan yang ditunggu-tunggu oleh Dopeness tentunya. Fight yang akan mulai berkepanjangan, tapi Eren mendapatkan Scarface padahal dia lagi mencoba untuk bisa menahan, atau Eren tadi mendapatkan Furia. Scarface yang didapatkan, dia menahan tapi masih bisa untuk memberikan gempuran. Furia nggak punya kendaraan dia untuk maju. Utility juga sudah mulai habis. Gua nggak tahu apakah bisa untuk melakukan push ke bagian Wolf atau tidak, karena yang menjadi berbahaya sekarang adalah Dopeness sudah mulai masuk. Tianpa yang dari tadi tidak melakukan fight sekarang masuk ke top 4 juga. Benar-benar mendefend dengan cukup baik. Kenji bergerak tidak terkena sama sekali. Lufa dan kawan-kawan, ini kesempatan terakhir mereka untuk setidaknya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tapi lihat POV dari drone view-nya. Eren menjadi last man standing, wasit di antara semua orang. Dan di mana Eren tadi dia bisa selamat menurut gue juga karena ada cekungan jerami sih. Yang tadi mungkin kata temennya, minggir dong, Iya, mundur ya kan. Akhirnya bisa untuk selamat, tapi nggak tahu nih. Sekarang maju banyak banget Furia, 3 orang maju. Chief menjaga, tapi Eren need-nya connect. Lagi-lagi Silence tumbang. Ini membuat Eren masih bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi tembakan datang dari lagi-lagi Milu membuat
pilu semua keadaan. Karena tidak hanya RRQ, kali ini Wolf yang menjadi korban di tangannya. Bahkan Tianpa with the nade, lempar cukup banyak, tapi sayangnya memang belum connect ke bagian tim Furia. Eren mau rambling tapi gagal. Tadi kalau misalkan Eren selamat kayaknya rambling nih Miramar ya. Tapi saat ini akan kita lihat bagaimana Furia sudah mulai ditargetkan oleh Tianpa. Satu tim yang terus-menerus dengan good vibes-nya masih digulung sampai titik darah penghabisan. Milu kembali yang kali ini show off. Oh my god. Tembakan mereka terus-menerus memberikan sakit, memberikan Furia susah sekarang, di mana Tianpa akan terus membombardir kembali pemain-pemain dari Furia. Ini fix sih, Milu harusnya highest damage untuk di kesempatan kali ini. Karena benar-benar ngegangguin banyak sekali tim. Tapi Milu tumbang juga, akhirnya Ayala menjadi antitesisnya untuk tidak bisa bergerak walaupun di steal oleh Spica. Dopeness. Apakah momen bagi mereka? Sebagaimana tadi Lufa sudah diinterview, lagi coba untuk menaikkan terus-menerus semangat dan juga mentality dari para player yang baru menjajaki lobby global. Nate dilempar, Furia menjadi shooting target dari kedua tim yang berbeda. Itu tim Dopeness dan juga Tianpa tentunya. Beberapa util tadi connect, tapi belum ada knockdown yang terjadi. Dua pemain dari Tianpa, apakah mereka bisa kembali mengunci winner-winner chicken dinner? Gua rasa akan susah. Tapi masih dicoba kembali satu granat menuju ke arah Furia. P90 nih. P90 menjadi kunci Furia kalau misalkan nanti ujung-ujungnya harus close combat ya. Tapi Tianpa udah dipukul, udah dipaksa untuk bergerak dengan adanya blue zone di belakang mereka. Kembali melihat adanya sedikit blunder. Mobil meledak. Membuat satu pemain dari Furia harus diselamatkan terlebih dahulu. Tapi Dopeness masih standing strong dengan 4 pemain. Ini adalah kesempatan Dopeness untuk merangkak dari leaderboard. Ini dia, bahkan Nate ke bagian Ayala begitu matang. Knockdown terjadi. Satu orang terakhir itu Higorsen dari tadi juga memberikan damage yang besar. Dan konbanwa minasan, chicken dinner pertama untuk Dopeness di PMWC 2026.